maka sudah 4 kali terjadi pembelahan, dibelah dadanya Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama ketika beliau umur 4 tahun masih dididik oleh ibu angkatnya atau ibu susunya, yaitu Siti Halimah. Yang kedua ketika beliau umur 10 tahun. Yang ketiga ketika beliau menerima wahyu di umur 40 tahun. Yang keempat ketika beliau umur 50 tahun, ketika beliau hendak Isra dan Mi'raj. Jadi ini 4 kejadian Nabi SAW dibelah dadanya. Maka kita akan bertanya, apa fungsi, apa tujuan Allah membelah dadanya Nabi Muhammad SAW? Maka ada orang yang salah faham, sehingga mereka mengatakan mereka, artinya malaikat ini mengambil kotoran dari hati Nabi. Ya, kita perlu yakini bahwa sesungguhnya Nabi ini adalah asyraful khalaik, sepaling sempurnanya makhluk yang pernah ada. Ya, Nabi ini adalah paling sempurnanya makhluk, paling suci dan bersihnya makhluk. Tidak mungkin di dalam diri Nabi SAW itu ada kotoran. Ya, tidak mungkin. Jadi ada orang yang lancang mengatakan mengambil kotoran, seakan-akan Nabi itu membawa kotoran. Bahkan kotorannya yang kita anggap kotoran kalau kita manusia biasa, ya maaf kayak air kencing maupun air besar, ya itu sendiri suci untuk Nabi Muhammad SAW. Kita kalau kena kencingnya Nabi boleh dipakai sarung itu, karena kencingnya Nabi ini suci, ya. Dan kencingnya bukan seperti kencing kita, kencingnya itu wangi. Ini kotorannya secara manusiawi saja begitu indahnya. Bagaimana kalau kotoran di dalam hatinya dinisbatkan pada diri? Jadi salah orang menisbatkan itu. Maka di sini dijelaskan tentang beberapa fawaid, keutamaan daripada keistimewaan sebab dibelahnya dada Nabi besar Muhammad. Yang pertama, agar menguatkan hati Nabi. Ya, tentu dibelah dadanya, walaupun Nabi SAW tidak merasakan kesakitan, tentu ini adalah bentuk agar Nabi itu dikuatkan hatinya. Ya, dikuatkan agar tidak kaget dengan hal-hal yang besar, agar tidak kaget dengan sesuatu yang berbahaya. Makanya kita tatkala mendidik anak-anak kita perlu dianjurkan kita memukulnya, misalnya kalau dia nakal. Kenapa? Biar dia kebal nanti di masa besarnya. Dia bisa membedakan ada pecutan-pecutan pada dirinya. Begitu juga Nabi di umur 4 tahun, Nabi ini dibelah dadanya agar menguatkan hatinya. Dia sudah terbiasa lihat darah, sudah terbiasa lihat jahitan, tidak kaget nanti menghadapi masalah-masalah yang ada. Itu dia. Bagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Ibnul Munir namanya dalam tafsirnya. Kemudian yang kedua, pernah ditanya Abul Hasan As-Subki, Imam Subki ditanya, apa sih sebab Nabi SAW dibelah dadanya kemudian dikeluarkan gumpalan hitam? Memang di riwayat itu dikeluarkan gumpalan hitam dari hati Nabi. Apa arti gumpalan hitam? Apakah kotoran sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian orang? Maka dia katakan benar, ada gumpalan hitam. Dan gumpalan hitam ini ada di setiap hati manusia. Setiap hati manusia tatkala Allah SWT menciptakannya, ada gumpalan hitam di dekat hatinya. Apa fungsinya itu? Agar dari sanalah syaitan membisiki, membangkitkan kita, nafsu syaitan buat kita buruk itu mengacaukan pikiran kita dari sana. Ya. Jadi itu dia yang diangkat. Maka sinyal itu yang diangkat, bukan kotoran. Sinyal itu yang diangkat agar Nabi SAW selalu fokus hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kalau ditanya, kenapa Allah menciptakan sama Nabi kalau nantinya bakal dicabut, bakal diambil? Yang pertama, agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada manusia bahwa Nabi ini segitu mulianya, dia tetap manusia. Beliau tetap manusia. Yang kedua, Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa walaupun kita yakini Nabi ini manusia,
tapi dia manusia yang bersih, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai bisikan syaitan saya tidak boleh ada pada dirinya. Ya, itu dia. Sehingga Allah menampakkan kemuliaannya dengan dibelah dadanya, bahwa ini bukan manusia biasa. Ya. Ya. Kemudian hikmah yang ketiga, bahwa sesungguhnya di dalam hati Nabi Muhammad SAW tatkala diangkat sinyal syaitan, hadzus syaitan, kalau bahasa Arabnya hadzus syaitan namanya. Ya, diangkat itu, maka dimasukkan daripada nuraniyah, kekuatan-kekuatan cahaya yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Imam Busiri mengatakan di dalam kitab Burdahnya, aqsamtu bil qamaril musyaqqi innalahu min qalbihi nisbatan mabruratal qasami. Aku bersumpah, kata Imam Busiri, bahwa sungguhnya di dalam hati Nabi Muhammad SAW itu bercahaya sebagaimana cahaya yang ada pada rembulan. Ya, jadi hati Nabi Muhammad SAW itu penuh dengan cahaya, sehingga Nabi SAW sebagaimana Allah bilang, ma zaghal basaru wa ma tawa, tidak pernah menyimpang sedikit pun Nabi itu ingin maksiat, tidak ada pada dirinya. Kemudian keutamaan yang ketiga, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa sungguhnya di dalam hikmah tatkala Nabi SAW masih masa kanak-kanak umur 4 tahun, dibelah dadanya, diambil hadzus syaitan agar menguatkan, ya, agar tidak sama seperti anak bayi lainnya, agar memiliki keunggulan daripada anak bayi lainnya. Ya. Yang kedua, ketika beliau umur 10 tahun, karena itu beranjak agar balik, agar siap menyikapi daripada permasalahan ketika balik. Ya, ketika hendak mendapatkan wahyu ini berat. Ya, mendapatkan wahyu ini berat. Sampai-sampai Nabi itu ketika mendapatkan wahyu, ketika lagi naik onta itu jatuh, tidak kuat. Bagaimana? Wahyu ini berat. Ya, ditawarkan gunung, tidak siap gunung. Ya, ini hati yang ada pada Nabi Muhammad SAW itu yang siap. Bagaimana kuatnya? Ya, nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau ini wahai Nabi, atas nikmat yang Allah berikan kepadamu, engkau ini tidak gila. Padahal wahyu yang begitu berat itu nikmat dari Allah, tapi Nabi SAW masih kuat, tidak gila. Kurang-kurang orang bisa gila, ya, dengan wahyu itu. Bahkan diriwayatkan ketika Nabi SAW tidur di pahanya Siti Aisyah, beliau mendapatkan wahyu itu berat rasanya, sampai-sampai pahanya Siti Aisyah ini mau patah katanya, saking beratnya. Ya, Nabi itu saking beratnya. Jadi berat mendapatkan wahyu. Butuh ada hati yang kuat menerimanya. Ya, butuh ada hati yang kuat menerimanya. Kita aja jangankan mendapatkan wahyu, baca Quran setengah jam panas kadang-kadang. Ya. Jadi itu dia. Ya, kemudian hikmah, banyak hikmah-hikmah yang beliau sebutkan di sini. Jadi bahkan beliau mengatakan pembelahan yang pertama itu bentuk ilmu yakin. Ya, ini adalah sesuatu pembedaan dari Allah bahwa Nabi ini bukan manusia biasa. Ya, makanya dibelah dadanya. Tidak pernah ada cerita manusia manapun dibelah dadanya. Ini adalah sinyal bahwa sesungguhnya Allah ingin membedakan. Makanya namanya ilmu yakin, bahwa Nabi ini agar tahu bahwa sesungguhnya siapa beliau ini. Ya, bahwa Nabi ini tahu dari masa bayi, bahkan beliau itu nur, sudah tahu dari sebelum masa penciptanya. Beliau sudah tahu dirinya siapa. Tapi akan memberitahukan kepada orang lain. Ketika beliau umur 10 tahun, dibelah lagi dadanya agar beliau itu semakin yakin. Ya, ainul yakin, makin melihat daripada mengenalan dirinya. Yang ketiga, ya, hakul yakin, benar-benar yakin ketika beliau mendapatkan wahyu. Oh, dia tahu sudah bahwa beliau ini adalah Rasulul Amin. Ya, itu dia. Kemudian di sini beliau sebutkan bahwa sesungguhnya Imam Ali Al-Habsyi di dalam kitab Maulidnya menyatakan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adan
walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menintahkan malaikat agar mengambil sinyalir syaitan, kenapa? Sebenarnya itu bukan sedang membersihkan kotoran. Salah orang bilang bersihkan kotoran, tapi menambahkan suci di atas kesucian. Ya, bisa itu. Di atas keindahan ada keindahan. Itulah yang telah dilakukan Allah tatkala membelah dada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin? Dilanjut dengan Sayyid Muhammad Al-Maliki, Nabi ini adalah aslur rahmah. Nabi ini adalah sumbernya rahmat. Ya. Seluruh rahmat kasih sayang Allah terciptakan, teraplikasikan melalui Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana mungkin hati itu ada tempat setannya, ada kotorannya? Tidak mungkin. Ya. Maka sebenarnya Allah ingin mengajarkan bahwa syaitan tidak layak mendapatkan rahmat yang ada pada hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena Nabi takut digoda dengan syaitan itu, bukan. Tapi agar syaitan itu tidak mendapatkan rahmat dari hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita perlu renungi, kalau kita itu ada majelis salawat, ada majelis zikir, ada majelis yang disebutkannya Nabi, kok hati kita malas untuk hadir, kok hati kita mungkin saja Allah tidak ingin memberikan rahmat yang ada pada Nabi untuk diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau ada hadir majelis-majelis seperti ini, hadiri ya, dimanapun, tidak harus di sini, dimanapun ada majelis salawat yang penuh ada penuh suluk, penuh keistimewaan di sana, hadiri ya. Maka insyaallah itu bentuk Allah ingin memberikan rahmat kepada kita ya, sebagaimana di malam hari ini kita dihadirkan oleh Allah di tempat ini. InsyaAllah semua mendapatkan rahmat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.